Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-16, halaman 539. Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat 16, halaman yang ke-30, halaman 539. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam, apakah belum, yakni datang masa dan waktunya lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman itu, antahsya, untuk khusyuk, qulubuhum, hati mereka, lidzikrillah, mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah Dia turunkan, minal haq, daripada kebenaran, wala yakunu, dan janganlah mereka itu kalladzina utul kitab, kalladzi, seperti orang-orang yang utuh, diberikan kepada mereka Alkitab, min qabl, sebelum itu, fatala alaihimul abad, maka telah panjang masa atas mereka, tala, panjang, alaihim, atas mereka, al-amad, masa atau waktu, faqasat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati mereka, katsirum minhum fasiqun, dan banyak sekali di antara mereka itu yang fasik. Demikian kira-kira terjemahnya. Bapak dan Ibu, walaupun ayat ini tidak akan kita pelajari malam hari ini, tapi pembuka kaji, alasnya perlu kita baca ayat. Karena ayat ini bicara teguran. Teguran bermula kepada sahabat-sahabat Nabi yang baru saja di Madinah. Ketika mereka telah agak mulai cenderung kepada keduniawian, agak lebih fokus kepada penghidupan. Lalu datang teguran kepada mereka. Belumkah lagi datang kepada orang-orang beriman itu untuk khusyuk, mengingat Allah. Kalau sahabat-sahabat saja yang ketakwaannya, keimanannya, ketaatannya, amal salehnya luar biasa, sehingga mereka disebut dengan as-sabiqunul awalun, dapat teguran kira-kira 4 tahunan di Madinah. Mereka berkata, barangkali sudah tiba masanya kita untuk mengatur kehidupan kita, menata ekonomi kita, setelah selama ini kita di Makkah mengalami bagaimana begitu dan begitu.
Tiba Quran ini. Alam ya ni. Belumkah tiba waktunya? Nah, kalau kita bawakan kepada kita, entah di mana kita, posisi kita, kedudukan kita, nilai kita dibanding dengan mereka, yang kita terlalu hanyut dan larut dengan kesibukan-kesibukan yang terkadang melalaikan dan melengahkan, bahkan melupakan. Insya Allah, kalau panjang umur, ada waktu, diberi kesempatan, kita pelajari ini di pertemuan yang akan datang. Karena hari ini sudah terlongsong memfotokopikannya pelajaran. Segan pula kita Pak Lurah yang membagikannya. Itu hadis sesuai dengan judul, bahwa zikir adalah amalan terbaik, amalan tersuci yang paling dapat mengangkat, meninggikan derajat seseorang. Maka kita pelajari ini dulu. Ini dulu kita pelajari. Kalau sudah, mari kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah, adakah mau, apakah tidak mau, bisa. Unabbiukum, unabbiu, aku beritahu kepadamu, bi khairi a'malikum, sebaik-baik amalanmu, wazkaha, dan yang paling suci dianya, inda malikikum, di sisi Allah, penguasa kamu, wa arfa'iha, dan yang paling mendapat meninggikan, fi darajatikum, dalam derajat kalian atau kamu, wa khairin lakum, dan lebih baik bagi kamu, min a'ta'iz zahab wal waraq, daripada diberi emas dan perak, wa khairin lakum, dan juga jauh lebih baik bagi kamu, min antalqaw aduwakum, daripada antalqaw, kalian berjumpa dengan aduwakum, dengan musuh kamu, atau kalian fatadribu a'naqahum, lalu tadribu, kalian penggal leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka pun memenggal leher kamu. Qalu, berkata sahabat, bala, bala ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ini bicara tentang keutamaan zikir, fadilahnya, ketinggiannya. Karena syariat apapun, ibadah apapun, kewajiban apapun, intinya, ruhnya adalah zikir itu. Maka bukan merendahkan, bukan berarti posisi jihad itu tidak utama, tidak mulia, tidak tinggi, tidak agung. Apalagi di zaman Rasulullah, yang keadaan para sahabat memang dimusuhi, diperangi, dikucilkan. Tapi Rasulullah menyebutkan, zikir itu amalan yang tertinggi, termulia, teragung, lebih baik daripada kamu jumpai musuhmu, penggal leher mereka, dan mereka memenggal lehermu sendiri. Cuman zikir yang mana?
dan zikir yang bagaimana. Karena di sini disebutkan begini, sebaik-baik amalanmu, namanya bi khairi a'malikum. Yang kedua, azka, yang paling suci atau tersuci. Yang ketiga, arfa, yang paling dapat meninggikan, mengangkat tinggi derajat kamu di sisi Tuhanmu. Juga disebutkan lebih baik daripada kamu min i'ta, daripada memberi atau diberi az-zahab, emas dan perak murni. Bahkan ini dia, jihad, siapa yang meragukan nilai jihad fisabilillah? Mati langsung masuk surga, bahkan tidak dihisab, juga dapat memberikan syafaat. Begitu istimewa, begitu tinggi nilainya. Tapi zikir jauh lebih tinggi, jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada itu. Ini yang kita coba pahami. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, barangkali kita perlu lagi mempelajari, memahami, menghayati, merenungkan hakikat zikir. Tadi sudah kita sampaikan, ibadah apapun yang kita lakukan itu semua dalam rangka zikir. Amalan apapun yang kita lakukan dalam rangka zikir. Kebaikan apapun dalam rangka zikir. Pengorbanan apapun juga dalam rangka zikir. Perintah-perintah pun kita laksanakan dalam rangka zikir. Larangan Allah pun kita hentikan dalam rangka zikir. Bahkan zikir itu hendak ada bagi kita selalu. Ketika tegak, ketika duduk, ketika berbaring. Salat pun begitu. Aqimis salah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Surat kemarin yang kita sampaikan, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir itu jauh lebih besar. Sudah kita pelajari ini surah Al-Ankabut. Itu makanya kita pilihkan judul setahun ini adalah zikrullah. Karena saya barangkali zikir kita hanya baru sekedar ucap-ucap. Itu pun pada waktu-waktu tertentu pula. Makanya kita coba memahami. Pertama dulu, bahwa di sini disebutkan sebaik-baik amal atau amalan terbaik. Karena tidak ada gunanya amal kalau tidak ada zikir. Tidak ada gunanya ketaatan kalau tidak ada zikir. Tidak ada gunanya ibadah kalau tidak zikir. Bahkan nilai salat terletak sejauh mana orang zikir di dalamnya. Kita ulang. Bahkan nilai salat sejauh mana kita atau orang ada zikirnya. Nah, kita simak hadis di bawah ini. Anna rajulan sa'ala, bahwa ada seseorang laki-laki bertanya, ayul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Ayul mujahid, mujahid yang mana? Mujahid pejuang. Yang lebih a'zam, yang lebih besar, yang lebih agung ajran, ganjarannya ya Rasulullah. Jawaban beliau, qala aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra. Aktar, yang paling banyak. Aktar, yang paling banyak daripada mereka itu kepada Allah berzikir.
Jadi yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Fa'is saimina a'zam. Orang-orang puasa yang mana yang lebih agung, lebih besar ajarannya, ganjarannya? Beliau jawab, aktsaruhum lillah dzikra. Yang terbanyak zikir mereka kepada Allah. Kemudian beliau sebut juga salat. Tsumma dzakara lahu salah wa zakah wal hajj was sadaqah. Kullu dzalika Rasulullah SAW yaqulu aktsaruhum lillahi dzikra. Salatkah, hajikah, sedekahkah, dan segala satunya kah? Jawabannya beliau sama. Aktsaruhum lillahi dzikra. Yang terbanyak, yang paling banyak mengingat Allah dalam pelaksanaan ibadahnya itu. Itu berarti mujahidin semuanya utama, tapi yang paling utama ketika dia berjuang berjihad itu, siapa yang paling banyak ingat kepada Allah. Puasa kita utama, satu hari saja puasa bisa menjauhkan kita dari neraka. Tapi ada yang paling utama, yang paling agung, a'zamu darajat, a'zamu ajar, yang paling besar, yang paling agung ganjaran, yang paling banyak berzikirnya di waktu dia puasa, di tengah-tengah puasanya. Tentu begitu semuanya. Dikatakan khiyaru ibadillah, hamba Allah yang terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hamba Allah yang terbaik itu adalah yang apabila kamu melihatnya, ketemu, berjumpa, bersua dengan dia, dapat mengingatkan kamu kepada Allah. Khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah, alladzina idza ru'u, yaitu orang-orang yang apabila ru'u, dilihat mereka itu, lalu orang mengingat Allah. Apa itu? Kita ketemu dengan seorang, ingat kita, ajarannya kah, nasihatnya kah, atau ibadahnya kah, salatnya kah. Pokoknya kalau kita ketemu, kita bisa ingat kepada Allah lantaran dia. Namanya khiyar, sebaik-baik hamba Allah. Tentu sejelek-jelek kebalikannya. Orang elok pergi bertemu orang ko malihnya. Kalau orang jajok lah jelek je tu. Ulang balik. Kalau orang mendiko, orang bulu baji, orang busuk hati, bertemu ya wak, bangin aku itu lo ajar. Setan orang. Tapi kalau ada orang saleh, orang taat, orang alim, orang faqih, bertemu dengan kita, tidak senang dia, kita salah. Tanda kita tidak dapat mengingatkannya kepada Allah. Tanda kejahatannya, keburukannya, kejelekannya, maksiatnya atau sifat parangannya itu malih orang. Walaupun orang elok. Kebalikannya, sebaik-baik hamba Allah apabila dilihat, ingat orang kepada Allah. Itu tingginya nilai. Tamu boyo guru mo ko tekana mo Allah. Guru kanan mo Allah. Alhamdulillah sunnah. Kanan. Manyun beliau, duduk beliau, kami ni beliau tekana ada. Ya masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Contoh. Sana nanti tamu. Tekana ada. Coba tamu alhamdulillah tamu. Mencalek senyum nama sing. Itu hati bini yang mencalek kan? Bini itu hati kan mencalek senyumnya. Kenapa? Dapat mengingatkan kita kepada amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama
yang paling suci, yang paling dapat mengangkatkan derajat zikir. Ada orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Berarti orang itu luar biasa. Luar biasa orang. Maka jadilah kita hendaknya ketemu orang dengan kita senang hatinya. Suka dia karena kita dapat mengingatkannya kepada Allah. Dapat mengantarkannya ingat kepada Allah. Apakah ajarannya, nasihatnya, kelakuannya, sifatnya atau apalah. Atau ketaatannya, kesalehannya atau sukalah berbuat baik. Kena kita Allah. Intinya zikir. Apalagi salat. Salat yang terbaik adalah orang yang paling banyak dan salatnya zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Karena kita ada yang salat itu ingat kepada Allah, Allah Akbar satu dan Assalamualaikum satu. Halo. Ada kita yang salat dan salat kita ingat kepada Allahnya pemuka di tengah amin. Tasintanya kan amin. Tasinta. Itu penutup. Makanya ada orang yang keluar daripada salatnya cuma dapat 10%. 10% cuma. Nah, jangan kita itu. Ini yang sulit. Maka kalau kita kaji kembali kajian Ramadan kemarin, penting kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah khusyuk. Minta kepada Allah kekhusyukan. Karena orang yang khusyuk pasti fokus ingat. Orang yang khusyuk pasti menang. Qad aflahal mu'minun. Nah, nilai salat kita maghrib tadi sama-sama salat di musala yang sama, di imam yang sama, di waktu yang sama. Tapi nilai tidak sama. Mana yang paling utama? Orang yang paling banyak zikir kepada Allah. Sesuai dengan kita baca lagi ini. Sesuai dengan itu. Itu aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, yang paling banyak ingat kepada Allah. Begitu semua amalan. Ini hadisnya yang kita baca tadi. Jadi kesimpulannya, kemarin kita telah awali itu. Dalam surat Al-Jumu'ah, kita tidak lihat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Zikrillah di situ dipahami dengan khutbah dan salat. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru, dipanggil untuk ke Jumat, bersegeralah mengingat dengan Allah. Apa itu zikrillah itu? Khutbah dan salat. Khutbah dan salat sendiri disebut dengan zikir. Lebih khusus salat disebut dengan zikir. Kenapa? Karena ruh daripada salat itu adalah zikir. Kalau begitu, orang yang paling besar banyak pahalanya, ganjarannya dalam salat adalah orang yang paling kuat, paling kokoh, paling banyak berzikir kepada Allah. Maka sejauh mana salat kita yang kita lakukan zikir ketika itu, itulah nilai kita dalam salat. Karena salat itu sendiri disebut dengan zikir. Bagaimana kalau kita salat kita tidak zikir? Kita salat tidak zikir. Hanya badan kita yang tunggang-tunggi. Tampilan kita salat itu pakaiannya luar biasa. Kakinya mengangkang. Kadang-kadang terinjak kaki kawan. Kalau letak tangannya jangan dibaca. Jangan ditanya lagi. Ini letak tangannya. Celananya tidak tanggung-tanggung. Dan seterusnya. Tapi zikirnya bagaimana? Kalau ingatannya hanya melihat orang lain salat, orang lain tidak sama dengan saya, tidak sebagus saya, ini sudah zikirnya sudah beda.
Bagusnya salat kita fokus. Fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Dalam keadaan sedang mengapa kita. Makin zikir kita, maka di situ kita perlu pahami bacaan salat itu. Karena setan tidak jemu, tidak bosan, mengganggu kita yang sedang beribadah, termasuk ketika salat itu sendiri. Dipalingkannya kita. Sehingga Aisyah mengadu ke Rasulullah. Kata beliau menjawab, zakat syaitan. Itu yang memaling-malingkanmu itu setan. Namanya khanzab atau khinzab. Setan spesial yang memalingkan orang dari khusyuknya kepada salat. Ah, ini dia. Amalan yang paling apa? Ya, paling baik, paling suci, paling dapat mengangkatkan derajat insya Allah. Bukan berarti melecehkan atau merendahkan atau memposisikan di bawah. Tidak, itu Rasulullah yang bilang. Kalau gitu saya pilih saja zikir. Oh, jangan begitu pula penafsirannya. Berjihadlah tapi zikir. Salatlah tapi zikir. Puasalah tapi zikir. Zakatlah tapi zikir. Bersedekahlah tapi zikir. Beramallah tapi zikir. Berjuanglah tapi zikir. Berbuat baiklah, beramal salehlah tapi zikir. Nah, itu. Bukan berarti kalau begitu saya pilih zikir. Enggak. Cara berzikir kepada Allah itu melalui salat, melalui puasa, melalui sedekah, melalui berjuang. Bukan zikir-zikir saja tanpa mengerjakan kewajiban-kewajiban. Karena ada yang salah memahami dan pahamnya salah. Halo? Salah memahami dan pahamnya salah. Dalam surat Taha itu dikatakan aqimis shalah li dzikri namanya. Dirikalah, laksanakanlah salat untuk mengingatku. Barangkali hafal kita doa baca ni. Aqimis shalah li dzikri. Dirikalah salat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat Allah kan tak perlu lagi salat. Itu kan di sini kesalahpahaman. Ayat 14 surat Taha surat ke-20 halaman 313. Surat Taha surat ke-20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada yang berhak disembah melainkan ana, melainkan saya, kata Allah. Untuk itu fa'budni. Untuk itu maka beribadahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Dan aqimis shalah. Dan laksanakanlah, dirikalah salat li dzikri untuk mengingatku. Ada yang salah paham dan pahamnya salah. Kalau sudah ingat Allah kan tidak perlu lagi salat. Karena tujuannya sudah tercapai. Untuk apa lagi kita cari-cari sarana, kita sudah sampai. Sehingga dia tidak salat. Zikir saja. Salat itu kan sarana untuk zikir. Kalau kita sudah sampai kepada sarana, tidak ada orang bawa sampan kan ya, ke daratan. Tidak ada orang memanggul titian ke seberang sana. Nah, ini kan pahamnya salah. Dan salah paham. Bukan untuk mengingat Allah itu dengan salat. Karena salat itu sendiri disebut dengan zikir. Berarti orang salat adalah orang sedang berzikir. Jangan ganggu dia. Dulu sewaktu Rasulullah i'tikaf. I'tikaf itu kan berdiam di masjid. Tidak harus bulan puasa. Kapan saja kita kalau niatnya i'tikaf, sekarang i'tikaf. Maka pasang niat banyak-banyak. Untuk salat maghrib, untuk i'tikaf, untuk duduk mengaji.
untuk menunggu waktu Isya, untuk menunggu goreng atau kuah sudah Isya. Pasang niat banyak-banyak. Supaya banyak pahalanya. Jadi ketika beliau itikaf, beliau itu biasanya kalau itikaf dikasih hijab tabir dari tikar atau daripada kulit. Satu kali ketika beliau itikaf, terdengar heboh, ribut-ribut. Tu meninggikan bacaannya. Ini dalam salat keras-keras pula. Beliau singkapkan. Bahasa Indonesianya? Oh, singkap tu tak bahasa Indonesia. Tersingkap cukinya tak bahasa Indonesia tu. Bahasa Indonesia kan? Kan ada ibu bahasa Indonesia. Maka beliau singkapkanlah tirainya. Cuma karena bahasanya medok itu tak seperti bahasa Indonesia. Lalu beliau julurkan kepala. Allah hardikan. Inna kullakum, sesungguhnya tiap-tiap kamu, tiap-tiap kita ini sedang bermunajah kepada Allah. Bermunajah, berbisik, berdoa, memohon. Intinya berzikir kepada Allah. Janganlah saling mengganggu, menyakiti, meninggikan suara. Itu orang salat dia sana baca Quran dia, salat pula sini zikir ganggu. Berarti sesama beribadah sendiri pun jangan sampai, karena orang sedang berzikir. Bagaimana kalau orang tidak beribadah? Di sini dapat dipelajari bahwa dalam masjid pun tidak boleh keras-keras, kecuali taklim. Karena taklim tidak mau kita bahasa isyarat. Taklim terbaik itu di masjid, di luar waktu ibadah. Sana baca Quran, sini berzikir, sini bersalawat, itu istighfar, itu salat sunat, ning-ningi suara. Maka berartilah zikirnya terganggu. Karena Rasulullah tidak nyaman ketika bertikaf, udah makanya dikasih tabir itikaf itu supaya lebih fokus, jangan terganggu lalu lalangnya orang. Maka justru ada yang meninggikan suara beliau tegur. Itu pula Quran namanya zikir. Jadi kalau orang sedang baca Quran, jangan diganggu orang berzikir. Datanglah serombongan jin. Wa idh nafara ilaika nafaru, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Ketika datang serombongan jin mendengarkan Al-Quran yang dibaca Nabi, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka sudah ada di hadapan Nabi baca Quran, katanya ansitu, diam. Ansitu, diam, simakkan. Diam, simakkan. Jangan bikin gaduh, jangan bikin hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Kan surah Al-Aqaf, kalau mau buka silakan buka. Kalau tidak mau buka, saya buka sendiri saja. Al-Aqaf surat ke-46. Surat ke-46 halaman 506 ayat 29 halamannya 506. Bunyinya, wa isarafna ilaika nafaram minal jinni, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu ya Muhammad nafar sekelompok, serombongan. Ingat nafar awal, nafar sani. Besok ini orang ke Makkah ada nafar awal, nafar sani, rombongan. Rombongan pertama meninggalkan Mina, rombongan kedua meninggalkan Mina, nafar. Yastami'un al-Quran. Mereka mendengarkan
Al-Quran yang dibaca Nabi. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika itu Nabi tidak tahu bahasa jin-jin banyak mendengar beliau. Beliau tidak bisa melihat jin kalau Allah nak izinkan. Kapan Allah izinkan beliau bisa melihat jin. Jadi ketika Allah asyik baca Quran tidak tahu beliau ada jin-jin mendengar. Allah beritahu. Jadi falamma hadaruhu, maka tatkala jin-jin itu hadaruhu, menghadirinya Nabi baca Quran, qalu, mereka berkata kepada yang an situ. Tandanya ada yang hiru, ada yang membikin apalah sehingga menyebabkan orang tidak fokus, tidak konsentrasi atau terganggu. Kenapa? Al-Quran itu zikir. Orang yang baca Quran, orang yang sedang berzikir. Falamma qudiya, maka tatkala Nabi selesai membaca Al-Quran, walau mereka berpaling kembali kepada kaum mereka, munziri, memberikan peringatan. Jadi kadang-kadang kita kalah dengan jin. Dan jin itu kadang-kadang suka mengalahkan kita. Kalah dia apa? Kalah di mendengar Quran. Mereka bisa bilang kepada teman-temannya, diam. Kita kadang-kadang dibaca Quran dibaca orang, dijelaskannya, kita masih keseh-peseh. Mota, mengecek, meruak, memekak. Saya tidak menyindir siapa-siapa, nak ni jin. Nyindir tidak boleh ngaji. Nanti tidak disapa saya kan. Tidak boleh kita. Konsentrasi, fokus. Dalam surah Al-Isra juga begitu. Disuruh kita diam, fokus. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Supaya kamu diberi rahmat dengan Al-Quran itu, diam, dengarkan. Karena orang sedang membaca zikir. Karena kita diajaknya berzikir. Kalau orang saja ketemu di kita bisa mengingat Allah. Sekarang Quran itu yang kita baca. Tadi orang sebaik-baik manusia ketemu kita dengannya dapat mengingatkan kita kepada Allah. Sekarang Al-Quran itu benar yang dibaca. Maka jadilah kita termasuk manusia yang apabila berjumpa orang dengan kita, ingat dia kepada Allah. Ingat dia kepada Allah. Ko guru tahsin wa dulu. Kena. Ko ndak beliau nama aja kami dulu ndak do nama aja. Sampai kini masih ndak tajam kami. Itu tahsin. Kena awak tiap bertemu Pak Imam ke? Kena awak. Kena awak Pak Imam. Yang paling susah awak temu awak ini terkena awak ini. Itu yang susah awak. Apa? Kau zikir. Jadi kita kaji kita itu. Jadi saya kutip lah apa yang dijelaskan oleh ulama besar itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib halaman 152 ada kitab Al-Wabil As-Sayyib. Coba paling kita kutip di situ. Kata beliau, kita terjemahkan. Sesungguhnya siapapun yang melakukan suatu amal, yang paling pertama dan yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya. Amalan apapun dan siapapun yang melakukan amal, yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling besar ganjarannya adalah yang paling banyak, yang paling fokus zikir kepada Allah. Apakah dia berjihad, apakah dia puasa, apakah dia salat, apakah berzakat, apakah baca Quran sendiri, yang paling utama, yang paling besar ganjaran pahalanya, yang paling
banyak zikirnya, fokus dia kepada zikir. Itu saya kutip, silakan baca kitab itu. Kalau percaya saya sudah bacakan. Maka ya mari kita belajar. Belajar untuk fokus, konsentrasi dan khusyuk untuk berzikir. Makanya kita awali tadi dengan al-hadid. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Kan disapa kita itu. Walaupun mula-mula ayat itu arahannya kepada sahabat Nabi, tapi umum. Kalau sahabat Nabi saja yang posisinya sudah sedemikian rupa, ketaatannya, imannya, ya segala macam lah, ditegur. Belumkah tiba masanya lagi? Hai kamu yang beriman, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah. Tentu lebih wajar kita disapa lagi. Tidak ada lagi alasan untuk berleha-leha, berlalalai, berlengah-lengah juga. Tidak ada lagi alasannya. Kenapa? Amalan yang paling utama, waladzikrullah akbar. Surah Al-Ankabut tempoh hari, tidak usah kita buka. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah itu jauh lebih besar. Apa itu? Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan berisi zikir kepada Allah. Pahala dari zikir kepada Allah lebih besar daripada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak tertangkap, saya tangkapkan. Salat itu dua. Pertama, berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua, isinya zikir dengan Allah. Pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua, mengingat Allah. Waladzikrullahi akbar. Dan sungguh tidak senang hati saya kalau bapak-bapak ibu tidak lihat Quran. Mana tu? Al-Ankabut surat ke-9. Saya lihat je lah, walaupun terpaksa ataupun dipaksa. Apalagi sukarela, lihatlah. Halaman surat ke-9 Al-Ankabut. Halaman 401. Surat ke-9 ayat 45. Sudah ketemu? Di bawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diturunkan, yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Aqimis shalah. Dan dirikanlah salat. Inna salata, sesungguhnya salat itu mencegah daripada al-fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullah akbar. Dan sungguh zikrullah, mengingat Allah itu lebih besar. Salah satu pengertiannya yang dijelaskan para ulama, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan salat itu isinya zikir. Itu satu. Dan pahala zikir kepada Allah lebih besar, akbar, daripada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa ditangkap? Mencegah perbuatan keji dan mungkar itu jihad. Jihad itu. Tapi mengingat Allah jauh lebih besar. Kan hadisnya. Lebih baik bagi kamu berjumpa dengan musuhmu, kamu penggal lehernya, atau dia yang
Engkau. Maka zikir lebih tinggi. Kalau begitu, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu tinggi nilainya, berpahala, berjihad. Tapi zikir akbar. Wala dzikrullahi, dan sungguh mengingat Allah itu jauh lebih besar. Apalagi orang berjihad, orang mencegah perbuatan keji itu dalam rangka zikir, tentu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Itu makanya kita lihat betul aja. Dan sungguh zikrullah, mengingat Allah itu jauh lebih besar. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang luar biasa. Dan Salman inilah yang memunculkan ide untuk menggali parit sekeliling kota Madinah ketika terjadi perang Khandaq, perang parit. Sewaktu datang tentara sekutu mengepung Madinah, maka Salman orang Faris, orang Iran, memajukan ide membuat parit yang tidak bisa dilewati oleh kuda. Luar biasa Salman. Salman ini salah seorang sahabat yang luar biasa. Pernah dia tanyanya, amalan apa yang paling utama? Jawaban beliau, apakah kalian tidak baca Quran? Wala dzikrullahi akbar, itu jawabannya. Ketika ditanya dia, amalan apa yang paling utama? Balik dia bertanya, apakah kalian tidak ada baca Quran? Apa itu? Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu jauh lebih besar dari amalan apapun. Itu satu. Maka umumnya ditanya para sahabat-sahabat atau salafus saleh, jawaban mereka sama, wala dzikrullahi akbar. Maka inti kaji kita semalam ini saya tutup dengan, walaupun nanti akan kita baca juga hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Beliau berjalan melewati sebuah bukit di jalanan Makkah. Bukit itu yuqalu lahu Jumdan. Bukit itu namanya dengan Jumdan. Nama bukit Jumdan. Lalu ketika beliau menyelusuri perbukitan itu, kata beliau, siru hadza Jumdan. Berjalanlah kalian melewati Jumdan. Kemudian beliau berkata, sabaqal mufarridun. Telah menang dan telah dahulu para al-mufarridun. Al-mufarridun itu bahasa kitanya orang-orang yang menyendiri. Orang-orang yang menyendiri. Mufarrid, sabaqal mufarridun. Sahabat kebiasaan mereka bertanya, qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapakah al-mufarridun, orang yang suka menyendiri itu? Kata beliau, adzakiruna Allah katsira wa dzakira. Orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim 2676. Nah, yang kita tutup sekarang ini sabaka. Sabaka itu sabik. Sabik itu orang yang sudah sampai di depan. Pemenang namanya sabik. Kata beliau, sabaqal mufarridun. Siapa? Orang yang paling banyak berzikir, berarti orang telah sabik. Kita siapa yang paling banyak berzikir di sini? Berarti dia yang sabik. Itu yang menang. Pemenang. Bermusabaqahlah. Artinya berpaculah. Siapa yang dahulu? Sabik. As-sabiqun al-awalun. Orang yang paling mula-mula. Sabik. Kenapa mereka dikatakan al-mufaridun? Karena mereka di tengah ramai pun berzikir.
Bukan berarti memencilkan diri ke gua dan ke gunung lalu berzikir, enggak. Mereka selalu berzikir. Tengah ramai pun mereka tidak keramaian, mereka menyendiri. Artinya mereka asik juga, tapi tetap berzikir. Bukan memutar-mutar enggak. Bukan menyalahkan, enggak. Itu hebat orang, karena mereka bisa tidak ria. Kalau kita melakukannya, saya bisa ria. Yang penting bukan apanya, bukan diramai-ramainya. Orang mufaridun tuh dia menyendiri terus menyendiri dengan Allah. Dia selalu menyendiri dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Kata Rasulullah, musabaqa mufaridun. Lalu bagaimana kita supaya menjadi orang mufaridun? Minimal, walaupun tidak bisa setiap saat, setiap waktu dan setiap kondisi dan situasi dan kondisi, minimal pagi ada, habis salat ada, sore ada, akan tidur ada. Dan di momen-momen tertentu ada. Halo? Pagi ada, habis salat ada, sore ada, akan tidur ada. Di momen tertentu juga ada. Apa momen tertentu? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bertemu dengan kawan, astagfirullah. Ini salahnya. Berarti kawan itu kan berdosa. Astagfirullah. Kan berdosa kawannya. Sekali saya adik kawan Pak Imam, Imam itu Jalal. Besi roboklah kami muka pintu. Di pintu kamarnya, kamar masjid. Astagfirullah, bikirun. Baru sore Pak Imamnya. Payah lu jawab. Payah lu jawab. Sampai gini anu jawabannya lagi. Kaji kita sampai situ. Mudah-mudahan kita termasuk al-mufaridun. Supaya kita termasuk as-sabiqun, orang yang menang beruntung. Jadilah kita orang apabila melihat kita ingat kepada Allah. Jangan mengkuruk orang mencari awak. Mengkutuk, menjajuk, maleh. Itu gitu. Subhanakallah wa bihamdika. Ada yang ragu? 1, 2, 3. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.